Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Hati Nusantara Channel. Di ruang kesadaran penuh kasih, kita hadir bersama. Bebas waktu, bebas uang, berkelimpahan, dan selalu positif dalam segala hal. Terima kasih telah hadir dalam vibrasi penuh cahaya. Dukung kami dengan like, komentar positif, dan doa yang membangun. Salam penuh cinta dan berkah dari kami, Hati Nusantara Channel. Pernah nggak sih kamu merasa hidupmu berjalan seperti biasa, tapi ada bagian dalam dirimu yang terus berbisik, ini bukan aku, ini bukan hidup yang benar-benar aku. Aku pernah, bahkan cukup lama. Dari luar, hidupku kelihatan baik-baik saja. Aku punya pekerjaan, rutinitas yang stabil, lingkaran pertemanan, bahkan beberapa pencapaian yang bisa kubanggakan di media sosial. Tapi ada yang aneh. Setiap kali aku diam, sendiri, tanpa distraksi, ada kehampaan yang diam-diam mengintip dari balik semua pencitraan itu. Seperti aku sedang memerankan seseorang yang bukan diriku. Aku tertawa, tapi seperti bukan aku yang tertawa. Aku bicara, tapi seperti hanya mengulang kalimat yang pernah diajarkan dunia. Aku hidup, tapi tidak benar-benar merasa hidup. Lama-lama aku capek. Bukan capek fisik, tapi capek menipu diri sendiri. Capek merasa harus berpura-pura kuat, harus terlihat baik-baik saja, harus menjalani hari demi hari dengan ekspresi yang tidak pernah benar-benar jujur. Aku mulai bertanya, kenapa aku hidup seperti ini? Untuk siapa sebenarnya aku bertahan? Sampai akhirnya ada satu malam, sunyi, tanpa gangguan, tanpa siapapun. Aku duduk di kamar. Lampu sudah mati, hanya cahaya dari jalan yang menembus jendela. Di kaca itu, aku melihat bayangan diriku sendiri. Diameter menatapku balik. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku merasa asing. Itu aku, tapi seperti bukan aku. Lalu pertanyaan itu muncul, sederhana tapi menohok. Siapa aku sebenarnya? Dan sejak malam itu, semuanya berubah. Bukan secara dramatis, tidak ada momen filmis seperti dalam film. Tapi sejak malam itu, aku tahu satu hal. Aku tidak bisa lagi terus hidup seperti ini. Aku mulai mempertanyakan semuanya. Keputusan-keputusan yang dulu kupikir aku buat karena keinginanku sendiri, ternyata banyak yang muncul dari keinginan untuk menyenangkan orang lain, untuk terlihat sukses, untuk jadi versi ideal dari apa yang dunia anggap berhasil. Tapi di balik semua itu, aku kehilangan arah. Aku sadar banyak hal yang kulakukan bukan karena aku menginginkannya, tapi karena aku takut gagal, takut tidak diterima, takut sendirian. Aku memakai topeng setiap hari. Topeng anak baik, topeng pekerja keras, topeng teman yang selalu bisa diandalkan. Tapi ketika semua topeng itu kulepas, aku melihat diriku sendiri, rapuh, bingung, terluka, tapi nyata. Dan ternyata, itu adalah awal dari segalanya. Aku mulai menyelami luka-luka lama yang selama ini kupendam. Ketika aku tidak merasa cukup di mata orang tuaku, ketika aku selalu dibandingkan dengan orang lain, ketika aku dipuji saat patuh, tapi diabaikan saat jujur. Semua itu membentukku, membuatku belajar bahwa menjadi diri sendiri itu berisiko, bahwa lebih aman untuk menyesuaikan diri, lebih mudah menjadi seperti yang diinginkan orang lain. Tapi makin aku menyesuaikan diri, makin aku menjauh dari diriku sendiri.
Aku mulai mencari, bukan keluar, tapi ke dalam. Lewat tulisan, keheningan, kesendirian, aku mencoba mengenali kembali siapa aku di balik semua yang kupelajari. Dari dunia, awalnya aku pikir menemukan diri sejati itu seperti menemukan harta. Karun, sesuatu yang luar biasa, bersinar dan sempurna. Ternyata tidak. Yang kutemukan adalah diriku yang lelah, diriku yang pernah kecewa, diriku yang takut, tapi juga diriku yang lembut, yang penuh rasa, yang ingin hidup dengan jujur. Diri sejati itu bukan sosok ideal, tapi sosok asli, yang mungkin tidak disukai semua orang, tapi nyata. Dan saat aku mulai berdamai dengan diriku yang nyata, aku mulai merasa pulang. Bukan ke rumah, tapi ke dalam. Ke tempat yang selama ini kutinggalkan. Tentu saja tidak mudah. Hidup sebagai diri sendiri kadang berarti kehilangan orang-orang yang hanya menyukai versi editanku. Kadang aku ragu lagi. Kadang aku tergoda untuk kembali menyenangkan orang. Tapi setiap kali aku ingat rasa damai, itu, rasa pulang itu, aku memilih untuk tetap berjalan. Bukan karena aku sudah menemukan semua jawabannya, tapi karena aku sudah berhenti lari dari pertanyaannya. Dan mungkin kamu yang sedang mendengar ini juga merasakan hal yang sama. Ada sesuatu dalam hidupmu yang terasa tidak sepenuhnya milikmu. Ada suara kecil dalam dirimu yang mulai bertanya tentang siapa kamu dan kenapa kamu ada di sini. Kalau iya, tetap di sini. Dengarkan cerita ini sampai selesai. Karena mungkin di tengah kisahku, kamu akan menemukan potongan dirimu yang sempat hilang. Kadang aku merasa seperti sedang berdiri di tengah keramaian, tapi tidak benar-benar ada di sana. Seperti tubuhku ada, tapi jiwaku entah tertinggal di suatu tempat yang tak bisa kutunjukkan di peta. Mungkin itu awal dari pencarian ini, perasaan kehilangan. Arah tanpa tahu apa yang sebenarnya hilang. Sejak kecil, aku belajar banyak tentang menjadi anak yang baik. Anak yang patuh, tidak merepotkan, dan bisa dibanggakan. Aku belajar untuk tersenyum saat sedih, menahan marah saat kecewa, dan menekan keinginan saat itu tidak sesuai dengan harapan orang lain. Lama-lama, aku terbiasa menjadi bayangan dari apa yang diinginkan semua orang, bukan diriku yang sebenarnya. Aku tidak pernah benar-benar tahu kapan aku mulai melupakan siapa diriku. Tapi perlahan, aku menyadari bahwa suara dalam diriku semakin kecil dan dunia semakin bising. Setiap saran dari orang lain terdengar lebih penting dari kata hatiku sendiri. Setiap pujian membuatku semakin bergantung pada validasi eksternal, dan setiap kritik membuatku hancur berkeping-keping, seolah-olah seluruh jati diriku dibangun dari pendapat orang lain. Aku mulai bertanya, kalau semua yang kulakukan hanya untuk menyenangkan orang lain, lalu kapan aku benar-benar hidup untuk diriku sendiri? Pencarian ini dimulai dari titik paling gelap, titik di mana aku merasa tidak punya apa-apa lagi yang bisa kubanggakan, di mana pencapaianku terasa kosong, dan semua orang di sekitarku tidak lagi bisa mengalihkan perasaanku yang paling jujur. Aku merasa hilang, tapi justru dari kehampaan itu, aku mulai menggali. Bukan keluar, tapi ke dalam. Aku membaca ulang buku harian masa kecilku. Aku mendengarkan lagu-lagu lama yang dulu membuatku merasa hidup. Aku memeluk kembali kenangan-kenangan yang sempat kutinggalkan karena kupikir itu kekanak-kanakan. Ternyata, disitulah sebagian diriku masih bersembunyi. Aku mulai menyadari, menemukan diri sejati bukanlah menciptakan versi baru dari diriku,
tapi membongkar semua lapisan yang selama ini kupakai untuk menyembunyikan diriku yang asli, dan prosesnya menyakitkan. Aku harus mengakui bahwa aku pernah berpura-pura bahagia demi membuat orang lain nyaman, bahwa aku pernah mengejar sesuatu yang tidak benar-benar kuinginkan hanya karena takut terlihat gagal, bahwa aku sering mengabaikan kata hatiku sendiri demi bisa diterima. Dan dari pengakuan-pengakuan itu, perlahan aku mulai pulih. Aku tidak tahu apakah ini yang disebut penyembuhan, tapi setidaknya aku mulai bisa bernapas lebih lega setiap kali aku jujur tentang diriku. Aku mulai bisa berkata tidak tanpa merasa bersalah. Aku mulai bisa menangis tanpa merasa lemah. Dan yang terpenting, aku mulai bisa memandang diriku sendiri tanpa merasa asing. Perjalanan ini masih panjang, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak lagi merasa sendirian, karena aku mulai mengenal seseorang yang selama ini kutinggalkan diriku sendiri. Dan ternyata dia tidak seburuk yang kutakuti. Ada satu hal yang dulu tidak kusadari. Sebagian besar dari kita tumbuh dalam sistem yang mengajarkan bagaimana menjadi baik, bukan bagaimana menjadi diri sendiri. Kita diberitahu mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang pantas dan tidak pantas, mana yang layak dibanggakan dan mana yang sebaiknya disembunyikan. Dan tanpa sadar, kita mulai membentuk identitas berdasarkan harapan. Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi baik artinya tidak membantah, tidak membuat masalah, dan selalu menyesuaikan diri. Aku menjadi sangat pandai membaca situasi, menyesuaikan nada suaraku agar tidak mengganggu, menyusun kata-kata agar tidak menyinggung, mengatur ekspresi agar tetap terlihat sopan, bahkan saat aku sedang terluka. Dan semua itu, kupikir, adalah bentuk dari kedewasaan. Tapi makin dewasa aku, makin aku sadar bahwa aku tidak sedang bertumbuh menjadi diriku sendiri. Aku justru tumbuh menjadi topeng yang makin sempurna. Hingga akhirnya, aku mulai bertanya, apakah semua ini memang milikku? Nilai-nilai yang kupegang, keinginan yang kuupayakan, mimpi-mimpi yang kujalani, apakah semuanya benar-benar muncul dari dalam diriku atau hanya hasil dari penyesuaian panjang terhadap dunia di sekitarku? Pertanyaan itu mengusikku berhari-hari. Lalu aku mencoba satu hal, berhenti sejenak dari semua hiruk-pikuk. Aku ambil jarak dari media sosial. Aku beri ruang untuk tidak harus produktif setiap waktu. Aku biarkan diriku diam dan mendengarkan. Bukan mendengarkan dunia, tapi mendengarkan suara-suara kecil dari dalam diriku sendiri. Suara yang dulu sering kuabaikan. Awalnya hening, lalu muncul satu dua rasa. Rasa iri, marah, kecewa, sedih. Rasa-rasa yang dulu kupendam karena dianggap negatif. Tapi justru dari sanalah aku mulai belajar bahwa emosi bukan untuk dihindari, tapi untuk dipahami. Dan di balik emosi itu ada cerita, ada luka yang belum selesai, ada harapan yang pernah patah, ada bagian dari diriku yang ingin dipeluk, bukan diabaikan. Aku mulai menulis, bukan untuk dibaca orang, tapi untuk jujur. Ku menuliskan hal-hal yang tidak pernah kuucapkan. Aku mencatat pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kutolak. Dan dari tulisan-tulisan itu, perlahan aku mengenali sesuatu yang sangat penting. Diriku bukan hanya yang tampak di permukaan. Aku adalah semua versiku. Versi kuat dan versi rapuh. Versi ceria dan versi murung. Versi yang dicintai dan versi yang terluka. Dan mengenali semua versi itu bukan berarti aku lemah. Justru disitulah kekuatanku tumbuh.
Menemukan diri sejati bukan tentang membuang sisi gelap dalam diriku, tapi mengakui bahwa sisi gelap itu ada dan tetap mencintai diriku apa adanya. Karena penerimaan itu bukan hadiah dari dunia luar, tapi keputusan yang harus datang dari dalam. Aku mulai merasa lebih damai, bukan karena semua masalah selesai, tapi karena aku mulai jujur tentang siapa aku. Aku tidak harus sempurna, tidak harus selalu benar, tidak harus selalu kuat. Aku hanya perlu menjadi aku, seutuhnya, sebenar-benarnya. Dan ketika aku mulai hidup seperti itu, dunia pun mulai terasa berbeda. Aku tidak lagi merasa harus bersaing untuk diterima. Aku tidak lagi merasa harus menjelaskan semua pilihanku. Aku tidak lagi panik saat ada orang yang tidak setuju denganku. Karena aku tahu nilai diriku tidak ditentukan oleh penilaian mereka. Nilai diriku ditentukan oleh keberanianku untuk menjadi diriku sendiri. Dan itu adalah bentuk kebebasan paling murni yang pernah kurasakan. Semakin dalam aku menggali, semakin aku sadar bahwa menemukan diri sejati bukan perjalanan satu arah. Kadang aku merasa sudah mengerti siapa diriku, tapi esoknya kembali merasa bingung. Kadang aku begitu yakin dengan apa yang aku mau, lalu beberapa minggu kemudian aku mempertanyakan semuanya lagi. Ternyata, menjadi diri sendiri bukan titik akhir. Ia adalah proses yang terus bergerak, berubah, dan bertumbuh. Salah satu hal yang paling mengubah cara pandangku adalah saat aku mulai mengamati pola-pola lamaku. Pola dalam berpikir, merasa, dan bereaksi terhadap situasi. Misalnya, kenapa aku selalu merasa bersalah saat menolak permintaan orang lain? Kenapa aku sulit mengatakan tidak meskipun itu merugikanku? Kenapa aku begitu takut jika ada yang marah padaku? Jawaban-jawaban itu tidak datang dari logika. Mereka muncul saat aku berani duduk diam bersama ketakutanku sendiri. Aku mulai menyadari bahwa sebagian besar pola itu berasal dari masa lalu, dari pengalaman-pengalaman kecil yang mungkin tampak sepele, tapi meninggalkan bekas mendalam. Seperti saat aku dimarahi karena berkata jujur, atau saat aku diabaikan ketika sedang sedih, atau saat aku dipuji hanya ketika berhasil. Semua itu membentuk cara aku melihat dunia dan diriku sendiri. Tapi disinilah letak keajaibannya. Pola bisa dipahami, dan yang bisa dipahami bisa diubah. Aku mulai membangun kesadaran setiap kali pola lama muncul. Aku tidak lagi menolaknya, tapi mengamatinya. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini benar-benar aku? Atau ini hanya reaksi otomatis dari diriku yang dulu? Proses itu tidak mudah. Aku sering tergelincir kembali ke pola lama. Tapi sedikit demi sedikit, aku mulai punya pilihan. Aku mulai bisa memilih untuk berkata jujur meskipun takut. Memilih untuk menolak dengan hormat. Memilih untuk tetap tenang meskipun disalahpahami. Dan disitulah aku merasa kuat. Bukan karena tidak punya ketakutan, tapi karena aku tidak lagi dikendalikan olehnya. Ada kekuatan luar biasa saat kita mulai memeluk luka-luka lama, bukan sebagai beban, tapi sebagai bagian dari perjalanan kita. Luka itu tidak harus dihapus untuk kita bisa bahagia. Kita hanya perlu menaruhnya di tempat yang tepat-tempat, yang tidak lagi mengendalikan arah hidup kita. Aku juga mulai belajar satu hal penting. Diriku tidak harus selalu stabil. Aku bisa berubah, berkembang, bahkan kembali ke titik awal tanpa merasa gagal. Karena setiap momen adalah bagian dari keutuhan itu sendiri. Diriku hari ini adalah hasil dari semua versi diriku, sebelumnya baik dan buruk, terang dan gelap. Dan ketika aku menerima semuanya, aku tidak lagi merasa perlu menjadi orang lain untuk merasa cukup. Aku cukup karena aku utuh. Dan keutuhan itu datang bukan dari kesempurnaan, tapi dari kejujuran. Kejujuran untuk melihat diri sendiri sebagaimana adanya dengan semua kekurangan, keinginan, impian, dan rasa takut.
Karena pada akhirnya, satu-satunya tempat di mana aku benar-benar bisa pulang adalah diriku sendiri. Satu hal yang jarang dibicarakan saat kita membahas menemukan diri sejati adalah kesendirian. Bukan hanya tentang tidak ada orang di sekitar kita secara fisik, tapi rasa sendiri dalam perjalanan batin yang sangat pribadi. Tidak semua orang bisa memahami proses ini, bahkan orang-orang terdekat sekalipun. Aku pernah mencoba menjelaskan perasaanku kepada mereka yang aku percaya, tapi seringkali respon yang kuterima tidak sesuai harapan. Ada yang bilang aku terlalu sensitif. Ada yang menganggap aku terlalu berpikir rumit. Ada pula yang mencoba menyemangatiku dengan kata-kata positif yang justru membuatku merasa tidak dipahami. Dan disitulah aku belajar. Menemukan diri sejati adalah perjalanan yang pada titik-titik tertentu harus dijalani sendiri. Aku harus bisa menjadi saksi untuk diriku sendiri. Aku harus mampu memeluk kesepian itu tanpa terburu-buru menutupinya dengan distraksi. Karena di dalam kesepian itu ada ruang kosong yang bisa diisi oleh kejujuran. Di sanalah aku belajar untuk benar-benar mendengarkan diriku sendiri. Aku mulai bisa membedakan antara suara hati dan suara ego. Suara hati terdengar tenang, jujur, dan lembut. Ia tidak memaksa, tidak mengancam, tidak membuatku merasa kecil. Suara hati hanya mengingatkanku siapa aku sebenarnya dan apa yang benar-benar penting bagiku. Sebaliknya, suara ego sering terdengar keras. Ia menuntut, ia ingin pengakuan, ia takut gagal, ia selalu ingin lebih. Dan meskipun suara ego kadang memotivasiku untuk bergerak, ia juga sering menjauhkan aku dari ketenangan. Butuh waktu untuk belajar membedakan keduanya, dan butuh keberanian untuk memilih mengikuti suara hati, meski itu berarti mengecewakan ekspektasi orang lain. Salah satu momen paling berani dalam hidupku adalah ketika aku mulai berkata jujur tentang apa yang sebenarnya aku inginkan, meskipun itu berbeda dari jalan yang dipilih orang lain. Aku mulai mengatur ulang hidupku bukan berdasarkan apa yang terlihat baik di mata dunia, tapi berdasarkan apa yang terasa benar di dalam diriku. Dan saat aku mulai hidup seperti itu, aku menemukan hal yang tak ternilai, keutuhan batin. Bukan berarti hidupku langsung tenang tanpa masalah, tapi setidaknya aku tidak lagi merasa terbelah. Aku tidak lagi menjalani hidup sebagai dua orang, satu yang kulihat di cermin dan satu lagi yang bersembunyi di balik senyum palsu. Keutuhan itu datang ketika aku tidak lagi menolak bagian-bagian dari diriku yang dulu kusembunyikan. Ketika aku mulai merangkul semua luka, semua harapan, semua ketidaksempurnaan. Dan yang terpenting, ketika aku mulai berdamai dengan masa lalu. Berdamai bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan masa kini. Dan disitulah, perlahan-lahan, aku mulai merasa pulang. Bukan ke tempat, bukan ke seseorang, tapi ke dalam diriku sendiri. Sebuah tempat yang dulu terasa asing, kini menjadi ruang paling aman untuk menjadi apa adanya. Ruang di mana aku tidak perlu menjelaskan siapa diriku. Karena aku tahu, aku cukup. Dalam perjalananku menemukan diri sejati, ada satu titik yang paling menyakitkan, yakni saat aku menyadari bahwa aku harus melepaskan banyak hal yang dulu kuanggap bagian dari diriku. Bukan karena aku membenci masa lalu, tapi karena aku mulai mengerti bahwa tidak semuanya bisa ikut bertumbuh bersamaku. Ada pertemanan yang harus kulepaskan karena hanya tumbuh dalam ketakutan. Bersama, ada kebiasaan yang harus kuhentikan karena tidak lagi selaras dengan nilai-nilai yang kutemukan. Bahkan ada mimpi yang harus kutinggalkan karena ternyata bukan itu yang benar-benar kuinginkan. Aku hanya mencarinya demi pengakuan. Melepaskan bukan hal yang mudah. Setiap kali aku mulai merenggangkan genggamanku atas sesuatu, selalu muncul rasa takut kehilangan, takut menyesal,
takut merasa sendirian. Tapi aku sadar, selama aku masih menggenggam erat hal-hal yang sudah tidak lagi sejalan dengan pertumbuhanku, aku tidak akan pernah benar-benar bebas. Dan pada akhirnya, keberanian untuk melepaskan adalah bentuk cinta terdalam pada diri sendiri. Cinta yang tidak bersyarat, cinta yang tidak menggantungkan makna diri pada keberhasilan, relasi, atau pencapaian. Cinta yang membuatku berani memilih jalan yang sunyi demi kejujuran yang utuh. Aku mulai mengubah cara pandangku tentang kehilangan. Kehilangan bukan kegagalan, ia adalah ruang. Ruang untuk sesuatu yang baru. Kehilangan bukan akhir, ia adalah undangan. Undangan untuk kembali melihat apa yang benar-benar penting. Kehilangan bukan kutukan, ia adalah proses alami dari pertumbuhan. Dan semakin aku belajar untuk menerima kehilangan, semakin aku mengenali kekuatan sejati yang selama ini tersembunyi dalam diriku. Kemampuan untuk tetap berjalan, bahkan saat tidak semua orang ikut. Aku belajar bahwa aku tidak butuh validasi untuk menjadi nyata. Aku tidak perlu persetujuan orang lain untuk menjadi utuh. Dan aku tidak harus mengikuti jalan yang umum untuk merasa berhasil. Ukuran keberhasilanku bukan lagi seberapa tinggi aku mencapai sesuatu, tapi seberapa dalam aku mengenal diriku sendiri. Seberapa jujur aku menjalani hidup. Seberapa lembut aku memperlakukan hatiku sendiri di tengah kekacauan dunia. Dan pada saat-saat paling sunyi, ketika aku melihat ke dalam cermin, tanpa pencitraan, tanpa peran, tanpa topeng, aku bisa berkata dengan tenang, aku di sini, aku nyata, aku cukup. Itulah momen di mana aku benar-benar merasa hidup. Bukan karena semua hal berjalan sesuai rencana, tapi karena aku tahu aku menjalani hidup ini sebagai diriku sendiri. Dan itu, bagiku, adalah bentuk kemenangan yang paling dalam. Perjalanan ini belum selesai. Mungkin memang tidak akan pernah benar-benar selesai. Tapi ada satu hal yang pasti. Aku tidak lagi berada di tempat yang sama seperti saat aku memulai. Aku kini berjalan dengan langkah yang lebih sadar. Aku tidak lagi hanya mengikuti arus, tapi memilih kemana aku ingin melangkah. Dan setiap pilihan itu lahir dari pemahaman yang lebih jujur tentang siapa aku, apa yang penting bagiku, dan kemana aku ingin menuju. Aku mulai hidup dengan cara yang lebih selaras. Aku tidak lagi membagi diriku menjadi dua. Satu untuk dunia, satu untuk diri sendiri. Aku mencoba menjadi satu versi yang utuh. Versi yang mungkin tidak sempurna, tapi jujur. Dan itu membuat hidupku lebih tenang. Bukan karena tidak ada masalah, tapi karena ku tahu bagaimana cara berdamai dengannya. Aku tidak lagi berusaha menyingkirkan semua rasa sakit, tapi belajar mendengarkannya. Karena di balik rasa sakit itu, sering kali tersembunyi pesan tentang apa yang perlu kusadari, apa yang belum kusembuhkan, dan apa yang pantas aku perjuangkan. Aku mulai melihat diriku bukan sebagai proyek yang harus diperbaiki, tapi sebagai taman yang bisa dirawat. Kadang ada musim gugur, kadang musim semi, kadang penuh bunga, kadang hanya tanah kosong. Tapi semuanya bagian dari siklus yang indah. Dan mungkin itulah arti terdalam dari menemukan diri sejati. Menerima bahwa aku akan selalu menjadi karya yang belum selesai, tapi tetap layak dicintai dalam setiap prosesnya. Aku tidak lagi terlalu sibuk mengejar versi ideal dari diriku. Aku mulai mencintai diriku yang sekarang, yang masih belajar, yang kadang ragu, yang kadang jatuh, tapi yang selalu berusaha jujur. Di akhir perjalanan ini, aku tidak membawa kesempurnaan, tapi aku membawa keutuhan.
Dan itu cukup. Jika kamu sedang berada dalam perjalanan yang sama, izinkan aku mengatakan satu hal yang mungkin kamu butuh dengar. Kamu tidak salah. Kamu tidak terlambat. Kamu tidak sendirian. Jalan ini mungkin tidak mudah, tapi kamu tidak harus tahu semua jawabannya. Sekarang, kamu hanya perlu satu keberanian kecil hari ini untuk tetap melangkah. Meskipun pelan, meskipun takut, meskipun belum yakin. Karena setiap langkah yang kamu ambil ke arah kejujuran adalah langkah pulang. Pulang ke dirimu sendiri. Menemukan diri sejati bukan perjalanan yang berat dan suram seperti yang sering dibayangkan. Justru sebaliknya, ia bisa menjadi petualangan yang begitu mengasyikan. Ada rasa lega ketika satu demi satu lapisan topeng mulai dilepaskan. Ada kegembiraan ketika kita mendengar suara hati kita sendiri dan mengenal bahwa ternyata kita begitu hidup. Ini adalah perjalanan yang penuh kejutan. Kadang lucu, kadang mengharukan, kadang sunyi. Tapi justru di sanalah kita bertemu dengan cahaya yang paling tulus. Rasanya seperti menemukan jalan menuju taman rahasia, tempat segala hal yang pernah kita lupakan tentang diri sendiri tumbuh kembali perlahan, penuh warna. Dan yang paling membahagiakan, setiap langkah yang kita ambil untuk menjadi lebih jujur, lebih hadir, dan lebih utuh, membuat hidup terasa lebih ringan, lebih bermakna. Kita mulai mencintai bukan hanya apa yang kita capai, tapi siapa diri kita saat tidak ada yang melihat. Dan di sanalah kebebasan itu muncul, tapi tetap saja ada bagian dari perjalanan ini yang tidak bisa ditebak. Bagian misterius yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan ketika kamu benar-benar menjalaninya. Seperti membuka pintu yang menuju ke dalam dirimu sendiri. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan kamu temukan, tapi kamu tahu kamu harus masuk. Dan ketika kamu melangkah ke dalamnya, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup, kamu akan merasa, inilah aku pulang. Jadi, kalau kamu siap, ayo berangkat. Perjalanan paling indah yang bisa kamu tempuh dalam hidup ini adalah perjalanan menuju dirimu sendiri. Terima kasih telah membersamai kami dalam perjalanan batin yang penuh makna. Semoga setiap kata menjadi cahaya dalam kesadaranmu. Jangan pernah lelah menyalakan cinta, menebar kebaikan, dan menjadi sumber damai bagi semesta. Sampai jumpa di perjumpaan berikutnya dalam ruang-ruang kesadaran yang lebih tinggi, lebih dalam, lebih terang. Salam damai, salam kasih, salam semesta. Hati Nusantara Channel.